Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Panembahan Dokter Mistik. Kehilangan kerabat keluarga atau seseorang terkadang membuat kita terpukul. Apalagi jika melihat saat sakaratul maut yang terkadang membuat kita bertanya-tanya. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, yaitu Nenek Damailah di Alam Sana oleh Meriana. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, kenalkan aku Mary dari Kalimantan. Salam kenal untuk kalian semua. Cerita ini tentang nenekku, ibu dari bapak. Nenek meninggal pada tahun 2000-an karena sakit kusta, sejenis penyakit kulit. Tapi sakit kusta yang diderita nenek di area wajah, tetapnya di area bibir atas sampai bibir bawahnya, yang membuat nenek sampai tidak bisa bicara dan sulit menelan makanan atau minuman. Bapak sudah mencoba mencari obat yang bisa menyembuhkan, sampai mengadakan doa di rumah berkali-kali dan air kudus, air yang sudah dibacakan doa. Namun semuanya nihil, tidak ada perubahan sama sekali. Lama-kelamaan, selain sakit yang semakin melemahkan tenaganya, juga usianya yang sudah renta, nenek jadi tidak bisa berjalan. Jadi, kalau mau ke dapur atau kemana-mana di dalam rumah, nenek hanya ngesot. Suatu hari, Bapak harus ke kota untuk berjualan sayur, sekaligus mengantar beras untuk kakak-kakakku yang saat itu masih SMA di sana. Ketika Bapak mau berangkat, nenek nangis megangin tangan Bapak, kayak nahan gitu, berusaha ngomong sesuatu. Tapi karena luka di bibirnya, jadinya kayak orang bisu gitu. Gak jelas dia ngomong apa. Bapak lalu bilang, "Aku sebentar saja, Mak. Ngantar beras untuk cucu-cucu Mama di sana. Sekalian jual sayur ini untuk belikan Mama obat." Nenek mengangguk, lalu mengusap kepala Bapak. Tangannya gemetar mengusap kepala Bapak. Mama di situ menenangkan nenek. "Jangan nangis, Bu. Di sini kan ada aku sama anak-anak. Dia, Bapak, hanya semalam saja kok. Besok juga pulang." Semua itu hanya bohong aja untuk menghibur nenek. Karena dulu tidak ada motor, melainkan sepeda. Jadi gak mungkin semalam doang di kota. Bapak juga gak mampu geol sepeda dari kampung ke kota dengan jarak tempuh sejauh itu.
Untuk gambarannya, mungkin beberapa dari kalian tahu jarak antara Ketungau Lihir ke kota Sintang. Karena kami tinggal di kecamatan Ketungau Hilir, tapi di dusun kecil. Akhirnya bapak berangkat hari itu juga. Malam harinya karena tidak ada HP saat itu, kami jadinya nggak tahu bapak sudah sejauh mana geol sepedanya. Cuacanya malam itu juga nggak mendukung banget. Hujan, guntur, dan angin kencang di luar. Rumah kami saat itu masih kuno banget. Kalau cuaca buruk, kami khawatir berada dalam rumah, takut roboh. Berharap bapak dalam keadaan baik-baik saja di luar sana. Tengah malamnya, sewaktu kami mau tidur, nenek mukul lantai, manggil mama. Karena nggak bisa ngomong, jadi cara nenek manggil ya gitu, mukul lantai. Mama lalu menghampiri nenek. Ada apa, Bu? Nenek nunjuk ke pintu sambil mencoba mengucapkan sesuatu. Tapi saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan sudah dikunci juga. Pakai kunci kayu yang cuma diputar gitu. Apa, Bu? Tanya mama lagi. Nenek mukul lantai lagi, terus nunjuk ke arah pintu lagi. Sudah dikunci kok, apa ibu mau buang air kecil? Tanya mama. Nenek menggelengkan kepala. Ya sudah, ibu tidur ya. Ini sudah malam, kata mama. Nenek lalu menangis dan menarik kaos bapak yang ada di dekatnya. Mama mengerti maksud nenek. Beliau mengkhawatirkan bapak di luar sana. Bu, kita doakan dia, bapak. Semoga dia di sana dapat tumpangan menginap malam ini. Jangan terlalu khawatir. Dia pasti bertemu orang baik di luar sana. Sekarang ibu tidur ya. Aku gantungin kelambunya, kata mama. Ketika mama lagi gantung kelambu, tiba-tiba nenek bisa bicara dan nenek berkata, aku mau pergi, tapi nanti kalau Bia bungsu, begitulah cara nenek memanggil bapak, sudah pulang ke rumah. Mama kaget mendengar nenek bisa bicara. Bu, ibu tadi bicara? Tanya mama mendekat ke wajah nenek. Tapi nenek hanya menangis, lalu dia masuk ke lambu. Mama mikirnya gak mungkin ibu tadi bicara. Aku pasti salah mendengar. Mama kemudian pergi, masuk ke kelambu kami. Saat itu, aku sama kedua adikku sudah tidur. Tapi, tengah malam aku kebangun karena haus dan mau kencing. Ketika keluar kelambu, aku dengar suara dari kelambu nenek. Akhirnya aku pergi ngecek, sekalian memastikan apa itu nenek. Apa nenek butuh sesuatu? Aku mendekat ke kelambu nenek dan memanggilnya. Nek, nenek butuh sesuatu. Tapi tidak ada suara atau respon dari dalam kelambu. Akhirnya aku membuka kelambu itu. Tapi tidak ada nenek di dalam. Loh, nenek kemana? Nek, aku mencari nenek ke samping kelambu. Benar aja, nenek sedang ngesot mendekati pintu. Nenek mau kemana? Mau kencing atau butuh sesuatu? Nenek lalu menunjuk ke arah pintu. Nenek mau keluar, tanyaku. Dia mengangguk. Kenapa nenek mau keluar? Kalau mau kencing, di lubang sana aja, dekat dapur. Nanti aku siram. Nenek menggelengkan kepala. Karena bingung, akhirnya aku bangunin mama. Mama kemudian keluar mendekati nenek. Dari posisi kami berdiri dekat kelambu nenek, kami melihat nenek kayak ngusir sesuatu tapi nggak ngomong. Lalu dia memukul lantai dan melambaikan tangannya. Kayak tadi itu, kayak kita ngusir kucing atau burung.
Bu, kata Mama. Nenek langsung menurunkan tangannya, kemudian ngesot dan masuk ke lambu. Aku sama Mama masih diam, saling pandang, kayak bingung mau apa. Biarin aja, yang penting nenek gak sampai keluar, kata Mama melihatku. Mama kemudian kembali ke kelambu, dan aku ke dapur untuk minum sekalian kencing. Ketika mau kembali ke kelambu, aku mendengar nenek memukul lantai. Aku langsung ke sana, membuka kelambunya. Ada apa, Nek? Tanyaku. Tapi di situ nenek dalam keadaan tidur. Suara apa tadi? Pikirku. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kayak suara gesekan kayu atau bambu. Tapi itu jelas banget. Dan bikin ngilu dengarnya. By the way, di samping rumah kami ada tumpukan pepohonan bambu dan pinang. Di halaman rumah kami ada pohon mangga besar. Posisi rumah kami saat itu gantung, kayak rumah Dayak biasanya. Dan masih pakai tangga kayu gitu untuk naik ke teras rumah. Suara gesekan itu kemungkinan dihasilkan oleh bambu-bambu yang memang batang-batangnya nggak beraturan, bertumpuk dan silang juga. Tapi aku nggak mencari tahu lebih lanjut tentang suara-suara itu, karena biasa dengar. Cuma ya itu tadi, jadi ngilu aja kalau mendengar suaranya. Tapi saat itu ada suara lain dari teras. Lantai papan di teras itu bunyi kayak diinjak seseorang. Lagi-lagi aku bangunin Mama. Mak, bangun Mak. Apalagi, nenek bangun. Bukan, ada suara di teras Mak. Mungkin ada orang. Ah, itu suara anjing kali. Bukan Mak, kayak suara kaki orang. Udahlah. Ah, kita di sini lagi gak ada laki-laki. Gak usah dibuka itu pintunya. Tidur aja. Anggap aja gak ada apa-apa. Belum lagi nenekmu yang suka kebangun tengah malam. Tidur sana. Akhirnya aku gak ngecek suara itu dan masuk ke dalam kelambu. Baru aja tubuhku menyentuh lantai. Dari sebelah kamar kami terdengar suara nenek yang merintih dari dalam kelambu. Karena takut Mama marah dibangunin mulu, kasihan juga karena kecapean, aku keluar sendiri deh untuk mengecek. Nek, aku memanggil nenek dari luar. Tapi suara tadi kedengarannya berasal dari balik lambunya ke arah dinding. Aku langsung mengecek. Benar, nenek ada di situ. Nenek duduk dan nyiri. Kok nenek nyiri malam-malam gini? Nanti nenek masuk angin loh. Duduk di luar. Masuk ke lambu aja ya, Nek. Aku temani nenek tidur mau ya, kataku membujuknya. Aku diajak nyiri sama mereka, kata nenek sambil nyiri menatap ke dinding. Jujur, saat itu aku langsung merinding dan takut banget. Tapi gak mungkin membiarkan nenek duduk di situ, ngobrol dengan kehaluannya. Jadi aku ngomong ke nenek, kayak bujuk anak kecil. Nenek usir mereka, suruh pergi. Bilang aja nenek mau tidur, nanti mereka akan pergi. Tidak, nanti mereka marah, kata nenek. Aku lalu berinisiatif mengambil botol yang berisi air kudus dan memerciki ke arah dinding. Soalnya kalau udah begitu adegannya, cuma benda-benda yang sudah dibacakan doa lah yang bisa diandalkan menurut kami. Aku memerciki diam-diam dari ujung kelambu di luar, supaya nenek tidak lihat. Kalau nenek lihat, dia pasti marah. Karena nenek tidak suka hal-hal yang berbau agama, doa, atau benda suci lainnya. Semenjak sakitnya membuatnya tidak bisa bicara. Kemudian aku nanya ke nenek, apa mereka sudah pergi, Nek? Kenapa mereka memarahiku?
kata nenek. Tatapan nenek saat itu fokus banget ke dinding, kayak orang bengong dan gak gerak sedikit pun badannya. Jadi matung aja. Tapi menjawab semua pertanyaanku dengan nyambung. Oh, mungkin mereka meminta nenek istirahat. Ayo kita tidur sekarang. Ini sudah larut malam, kataku megangin pergelangan tangannya. Nenek lalu putar badan dan masuk ke lambu. Aku pun ikut tidur di kelambu nenek malam itu. Pagi harinya, aku dan kedua adikku berangkat ke sekolah dan mama menemani nenek di rumah. Sampai nanti kami pulang sekolah. Para sahabat Satu Suro Activity. Itulah tadi episode Nenek Damailah di Alam Sana bagian pertama. Bagaimanakah nasib nenek? Peristiwa-peristiwa apa sajakah yang akan dialami nenek dan cucunya Mary? Jangan lupa tetap dengarkan di Satu Suro Activity dengan episode Nenek Damailah di Alam Sana bagian kedua minggu depan. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.